Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Wiratiningsi dari PAUD 4A 1908 10 80 16 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang teori bermain, tahapan bermain anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bermain anak. Pertama, teori bermain menurut para ahli. Teori bermain terbagi menjadi dua, ada teori klasik dan teori modern. Teori klasik ini muncul pada abad ke-19 sampai Perang Dunia Pertama. Nah, dalam teori klasik ini terdiri dari teori surplus energi, teori rekreasi, teori rekapitulasi, dan teori praktis. Pertama, teori surplus energi yang dikemukakan oleh Friedrich Schiller dan Herbert Spencer. Anak bermain karena mereka punya energi berlebih. Energi ini mendorong mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Jadi, anak itu memiliki energi yang berlebih. Nah, untuk menyalurkan atau untuk mengeluarkan energi berlebih tersebut, anak melakukan kegiatan bermain supaya mereka terbebas dari perasaan tertekan. Lalu yang kedua, ada teori rekreasi. Teori rekreasi ini dikemukakan oleh Moritz Lazarus. Menurut Moritz Lazarus, bermain dilakukan untuk mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Jadi, kegiatan bermain ini berfungsi untuk mengembalikan atau memulihkan energi yang sudah dipakai untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga ada teori rekapitulasi. Teori rekapitulasi dikemukakan oleh Stanley Hall. Pada teori ini, kegiatan bermain merupakan pengulangan kembali apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang. Nah, jadi kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak itu merupakan sebuah pengulangan apa yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu. Contohnya itu memanah atau bermain panahan. Karena kan pada zaman dahulu atau pada zaman nenek moyang itu kegiatan memanah atau bermain panahan ini biasanya digunakan untuk berburu. Jadi pada teori rekapitulasi ini kegiatan bermain anak ini seperti terinspirasi dari kegiatan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Lalu yang terakhir ada teori praktis yang dikemukakan oleh Carl Gross. Bermain dilakukan untuk memperkuat insting yang diperlukan di masa depan. Itu maksudnya bermain ini akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat atau memiliki manfaat sebagai pertahanan atau perlindungan anak di masa depan. Lalu selanjutnya ada teori modern. Nah, dalam teori modern ini terdapat teori psikoanalitik, teori kognitif, dan teori otak triun. Yang pertama ada teori psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Itu dalam teori ini bermain dapat sebagai media sarana, alat atau cara untuk mengeluarkan emosi dan dapat untuk mengatasi pengalaman traumatik. Nah, jadi dari kegiatan bermain ini, anak bisa meluapkan emosinya, meluapkan emosi dan bisa untuk mengatasi pengalaman traumatik atau pengalaman-pengalaman buruk yang pernah anak dapatkan. Yang kedua, ada teori kognitif menurut Lev Vygotsky. Bermain dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial anak. Jadi, dengan bermain dapat menciptakan hubungan sosial. Nah, hubungan sosialnya ini bisa berupa interaksi. Jadi, anak berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, ternyata interaksi atau hubungan sosial tersebut dapat berperan dalam mengembangkan
perkembangan kognitif anak. Lalu yang ketiga ada teori kognitif menurut Piaget. Bermain bagi anak merupakan cerminan sikap pengetahuannya dan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognisinya. Nah, jadi bermain ini cerminan sikap pengetahuan anak. Dan dari bermain ini bisa membantu untuk perkembangan kognitifnya. Lalu yang terakhir ada teori otak triun yang dikemukakan oleh Paul MacLean. Bermain dianggap sebagai kesenangan atau relaksasi diri sehingga fungsi limbiknya bekerja secara maksimal yang dapat membawa akibat pada kemampuan dan berpikir anak lebih optimal. Jadi, ketika anak bermain dan anak merasa senang atau anak merasa rileks, itu fungsi limbiknya. Jadi limbik itu bagian dari otak yang fungsinya ini berkaitan dengan emosi. Jadi fungsi limbiknya itu bekerja secara maksimal. Jadi kinerja otaknya itu berjalan dengan baik. Nah, karena kinerja otaknya berjalan dengan baik, maka kemampuan belajar dan berpikir anak itu jadi lebih optimal. Selanjutnya ada tahapan bermain menurut Harlock. Nah, pada tahapan bermain menurut Harlock ini itu terbagi menjadi 4. Ada tahapan penjelajahan atau exploratory stage, lalu ada tahapan mainan atau toy stage, ada tahapan bermain play stage, dan tahapan melamun daydream stage. Yang pertama ada tahapan penjelajahan atau exploratory stage. Nah, pada tahapan ini itu dimulai pada anak usia 3 bulan. Kegiatannya ini, kegiatan dari tahap penjelajahan ini berupa mengenal objek atau orang, mencoba untuk menjangkau atau meraih benda yang di sekelilingnya, lalu mengamatinya. Nah, penjelajahan ini bisa semakin luas jika anak sudah bisa mulai merangkak atau berjalan. Jadi anak bisa menjangkau dan mengamati benda yang ada di sekelilingnya. Lalu yang kedua ada tahapan mainan atau toy stage. Nah, tahapan ini itu dimulai dari usia 2 sampai 3 tahun. Biasanya pada usia ini ketika anak diberi mainan itu anak seperti menganggap mainan tersebut itu layaknya benda hidup. Jadi anak misal anak diberi boneka. Nah, bonekanya itu diajak bicara, lalu disuapin. Jadi seperti itu tahapan mainan atau toy stage. Dan ini puncaknya itu pada usia 5 sampai 6 tahun. Lalu yang ketiga ada tahapan bermain atau play stage. Nah, tahapan bermain ini dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Jadi ini usia-usia anak sekolah dasar. Nah, pada tahapan ini bermain tuh dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games dan dapat menjadi sebuah ajang pertandingan. Lalu tahapan yang keempat ada tahapan melamun atau daydream stage. Pada tahapan ini tuh diawali ketika anak mendekati usia pubertas. Jadi pada masa itu anak itu kurang berminat untuk melakukan kegiatan bermain dan waktunya itu sering dihabiskan untuk melamun atau berhayal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bermain anak. Yang pertama ada kesehatan. Semakin sehat anak, semakin banyak energi yang dimilikinya untuk bermain aktif. Anak-anak yang aktif dalam bergerak dan bermain, maka anak memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Lalu yang kedua ada perkembangan motorik. Kegiatan bermain anak melibatkan koordinasi motorik. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan yang aktif sehingga
Bermain dapat mengembangkan motorik anak, dan motorik anak yang baik itu dapat membuat anak menjadi aktif dalam bermain. Yang ketiga ada intelijensi. Jadi pada setiap jenjang usia, anak yang pandai itu lebih aktif daripada anak yang kurang pandai. Jadi permainan yang mereka mainkan itu seperti permainan kecerdikan. Nah, seiring bertambahnya usia, permainan mereka itu lebih menunjukkan perhatian dalam permainan kecerdasan, dramatik, konstruktif, dan membaca. Jadi, anak-anak yang bermain itu menunjukkan anak-anak yang cerdas, karena dalam bermain itu juga dapat mengembangkan kognitif anak. Yang keempat, jenis kelamin. Kegiatan bermain anak laki-laki biasanya cenderung lebih keras atau kasar daripada kegiatan bermain anak perempuan. Dan biasanya anak laki-laki lebih menyukai permainan atau bermain olahraga daripada permainan yang lainnya. Selanjutnya ada lingkungan dan status sosial ekonomi. Tempat tinggal dan lingkungan itu dapat mempengaruhi ragam permainan anak. Lalu untuk status sosial ekonomi, bagi kalangan atau kelompok yang tinggi itu biasanya lebih menyukai permainan atau alat permainan yang mahal daripada yang status sosial ekonominya itu kelompok bawah, itu lebih menyukai alat permainan atau permainan yang sederhana dan murah. Selanjutnya itu jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bebas ini berkaitan dengan status ekonomi keluarga. Jadi anak yang sudah mengemban tugas rumah tangga atau pekerjaan rumah itu lebih memiliki waktu luang itu sedikit, dan anak juga akan terlalu lelah untuk melakukan kegiatan bermain. Lalu yang terakhir ada peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak dapat mempengaruhi permainannya. Jadi apabila keluarga memfasilitasi secara lengkap, maka itu dapat membuat anak jadi lebih aktif dalam bermain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.